Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai spread spectrum. Nah, sebelum itu, kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Pongtiko Mbamtasak, ada Pascal Hubert Dardo Tagaul, dan yang ketiga ada Stein. Langsung saja ke latar belakang. Nah, spread spectrum atau SS ini muncul sebagai solusi kritis untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi nirkabel, khususnya pada masa Perang Dunia II. Nah, dengan kebutuhan akan keamanan dan ketahanan terhadap interferensi ini, spread spectrum memberikan cara untuk mentransmisikan data dengan meratakan sinyal di seluruh spektrum frekuensi radio. Penggunaan kode penyebaran atau chip sequence dalam spread spectrum tidak hanya meningkatkan keamanan, tapi juga memungkinkan pengelolaan interferensi yang lebih baik. Keberhasilan teknologi ini terus berkembang seiring dengan evolusi teknologi komunikasi, dari aplikasi militer hingga ke aplikasi konsumen seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Standar komunikasi modern seperti IEEE 802.11 memanfaatkan konsep spread spectrum untuk menyediakan konektivitas yang handal dan tahan terhadap gangguan. Dalam konteks pengembangan jaringan nirkabel yang semakin meluas, spread spectrum membawa kontribusi vital dalam memastikan komunikasi yang efisien, keamanan data, dan ketahanan terhadap ancaman jamming. Seiring dengan peningkatan kapasitas sistem dan perkembangan standar industri, spread spectrum tetap menjadi elemen kunci dalam peta perkembangan komunikasi nirkabel di masa yang akan datang. Selanjutnya ada konsep dasar dari spread spectrum. Yang pertama ada pensinyalan lebar pita atau wideband signal. Spread spectrum bekerja dengan mentransmisikan sinyal di atas spektrum frekuensi yang jauh lebih besar daripada lebar pita yang sebenarnya dibutuhkan untuk mentransmisikan data tersebut. Ini membuat sinyal tampak seperti noise acak di mata perangkat penerima yang tidak memiliki informasi kode discrete yang sesuai. Selanjutnya ada kode penyebaran atau spread spectrum code. Nah, kode penyebaran ini juga dikenal sebagai chip sequence. Adalah pola bit yang dihasilkan secara pseudo-random dan digunakan untuk menggandakan sinyal data. Kode ini digunakan pada pengirim dan penerima untuk pengenkripsi dan mendekripsi data. Selanjutnya ada interferensi dan anti-interferensi. Nah, spread spectrum dirancang untuk mengatasi interferensi dan gangguan. Dengan menyebarkan sinyal di spektrum frekuensi yang lebih luas, spread spectrum dapat menangani interferensi dan noise yang lebih baik daripada teknik komunikasi konvensional. Nah, selanjutnya ada keamanan. Nah, dengan penggunaan kode penyebaran, spread spectrum dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Kode ini membuat sinyal tampak acak dan sulit ditangkap atau diinterpretasikan oleh penerima yang tidak memiliki informasi kode yang benar. Nah, selanjutnya ada manfaat dan tujuan. Yang pertama ada tujuan spread spectrum, ketahanan terhadap interferensi. Nah, salah satu tujuan utama dari spread spectrum adalah untuk meningkatkan ketahanan terhadap interferensi elektromagnetik. Nah, dengan menyebar sinyal di seluruh spektrum frekuensi, spread spectrum dapat mengurangi dampak interferensi dari sinyal-sinyal lain yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Nah, selanjutnya ada keamanan komunikasi. Spread spectrum dapat meningkatkan keamanan komunikasi dengan menyebarkan sinyal di seluruh spektrum menggunakan teknik pengkodean. Hal ini membuat sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk memahami atau mengganggu sinyal. Selanjutnya ada efisiensi penggunaan spektrum. Tujuan dari spektrum ini adalah menggunakan spektrum frekuensi yang terbatas secara lebih efisien dengan menyebar sinyal di seluruh spektrum. Kemudian spread spectrum memungkinkan beberapa perangkat berkomunikasi secara bersamaan tanpa mengalami konflik frekuensi. Selanjutnya ada manfaat dari spread spectrum. Yang pertama,
ketahanan terhadap gangguan dan fading. Spread spectrum dapat meningkatkan ketahanan terhadap gangguan dan fading karena sinyal terdistribusi di seluruh spektrum frekuensi. Ini dapat meningkatkan kehandalan komunikasi, terutama di dalam lingkungan yang penuh tantangan. Selanjutnya ada kualitas audio dan video yang akan lebih baik. Dalam aplikasi komunikasi audio dan video, spread spectrum ini meningkatkan kualitas transmisi dengan mengurangi efek interferensi dan fading. Nah, untuk kompatibilitas frekuensinya, dengan menyebar sinyal di seluruh spektrum, spread spectrum akan memungkinkan komunikasi yang lebih baik di lingkungan di mana terdapat banyak perangkat yang beroperasi pada frekuensi yang sama. Nah, selanjutnya untuk keamanan data, spread spectrum dapat meningkatkan keamanan data dengan menggunakan teknik pengkodean yang rumit. Hal ini penting terutama dalam aplikasi yang memerlukan keamanan tinggi, seperti komunikasi militer atau keuangan. Nah, selanjutnya ada jenis dari spread spectrum. Yang pertama ada frekuensi hopping spread spectrum atau FHSS. FHSS ini bekerja dengan melompat dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya dalam urutan yang telah ditentukan. Nah, proses pemindahan frekuensi ini terjadi dengan cepat dan sistem pengiriman dan penerima harus disinkronkan untuk menangkap dan mendeskripsikan data yang benar. FHSS ini sangat efektif dalam mengatasi interferensi dan jamming, karena jika satu frekuensi mengalami gangguan, sistem dapat langsung beralih ke frekuensi lainnya. Teknologi ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti Bluetooth dan sistem komunikasi militer. Selanjutnya ada Direct Sequence Spread Spectrum atau disingkat DSSS. DSSS ini menggandakan sinyal data dengan menggunakan kode penyebaran atau chip sequence. Kode ini menggandakan lebar pita sinyal dengan cara memodulasi setiap bit data dengan kode yang jauh lebih cepat. DSSS ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi karena sinyal terlihat seperti noise acak bagi pihak yang memiliki kode yang benar. Keuntungan lain dari DSSS ini adalah kemampuannya untuk beroperasi pada frekuensi yang tetap, yang dapat mengurangi kompleksibilitas sinkronisasi antar perangkat. DSSS ini digunakan dalam satu standar seperti IEEE 802, DIC11 untuk Wi-Fi. Nah, selain FHSS dan DSSS ini, ada juga metode spread spectrum lainnya, termasuk orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM yang digunakan dalam standar Wi-Fi, dan time hopping spread spectrum THSS yang sering digunakan dalam aplikasi ultra wideband UWB. Keputusan untuk menggunakan FHSS ataupun DSSS ini tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi, karakteristik lingkungan, dan tingkat keamanan yang diinginkan. Setiap jenis spektrum memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri, dan pilihan tergantung pada berbagai faktor, termasuk kehandalan, keamanan, dan efisiensi spektrum yang diinginkan oleh sistem komunikasi. Selanjutnya ada VHSS dipersuskan dengan DSSS. Nah, yang pertama adalah dari frekuensi VHSS atau frekuensi hopping spread spectrum. Nah, VHSS ini penggunaannya itu berubah-ubah, yaitu di mana VHSS ini bekerja dengan mengubah frekuensi pembawa sinyal secara periodik sesuai dengan pola telah ditentukan. Setiap pengiriman data dilakukan pada frekuensi yang berbeda sehingga sinyal didistribusikan di sepanjang spektrum frekuensi yang lebih luas. Lalu ada berdasarkan keamanan. Keamanannya di sini VHSS memberikan tingkat keamanan tambahan karena seringnya pengubahan frekuensi. Nah, ini membuatnya lebih tahan terhadap interferensi dan serangan pemecah kode. Lalu ada ketahanan terhadap interferensi frekuensi tunggal. VHSS dapat memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap interferensi frekuensi tunggal karena jika ada interferensi pada satu frekuensi, sistem dapat beralih ke frekuensi lainnya. Lalu ada poin manajemen keberadaan. Di sini VHSS memanajemen keberadaan lebih kompleks karena perlu mengelola perubahan frekuensi secara efektif. Lalu
ada DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum. Di sini di penggunaan sejumlah besar data pengkodean atau chip, DSSS bekerja dengan mengodekan setiap bit data dengan sejumlah besar chip. Lalu ada di keamanan. Si DSSS ini menyediakan tingkat keamanan relatif lebih rendah daripada VHSS karena sinyalnya fokus pada satu frekuensi. Lalu ada di poin ketahanan terhadap interferensi frekuensi tunggal. Nah, si DSS ini mungkin kurang tahan terhadap interferensi frekuensi tunggal karena sinyal tetap berfokus pada frekuensi tertentu. Lalu ada di poin manajemen keberadaan. Di DSS ini, manajemen keberadaan relatif lebih rendah karena tidak ada perubahan frekuensi yang signifikan. Lalu kesimpulannya, keamanan versus ketahanan terhadap interferensi ini, VHSS cenderung menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena perubahan frekuensi terus-menerus. Nah, kalau si DSS ini lebih sederhana, tetapi mungkin kurang tahan terhadap interferensi frekuensi tunggal. Lalu di poin manajemen keberadaan, si VHSS memerlukan manajemen keberadaan yang lebih rumit karena perlu mengatur perubahan frekuensi. Sedangkan di DSSS lebih sederhana dalam hal manajemen keberadaan karena frekuensi tetap. Lalu ada pemakaian spektrum. VHSS dan DSS ini memiliki pendekatan berbeda terhadap penggunaan spektrum frekuensi. Dengan VHSS melakukan perpindahan frekuensi dan DSS menggunakan sejumlah besar chip. Lalu lanjut ke struktur VHSS. Nah, struktur VHSS di sini adalah teknik spread spectrum di mana frekuensi radio pembawa secara terus-menerus berubah sesuai dengan pola yang telah ditentukan. VHSS digunakan untuk mengurangi interferensi dan meningkatkan keamanan dalam komunikasi nirkabel. Nah, di sini ada struktur umum dari VHSS. Yang pertama ada pola pemindahan frekuensi atau Hop pattern. VHSS ini bekerja dengan mengalihkan frekuensi sinyal pembawa dari waktu ke waktu. Nah, pola ini yang dikenal sebagai Hop pattern menentukan urutan frekuensi yang akan digunakan. Misalnya nih, jika 50 frekuensi yang tersedia, sistem VHSS akan dapat melompat dari satu frekuensi ke frekuensi lainnya dengan pola yang ditetapkan. Lalu ada hop interval. Nah, hop interval ini merujuk pada durasi waktu yang diperlukan untuk melompat dari satu frekuensi ke frekuensi berikutnya. Dalam pola pemindahan frekuensi ini, hop interval dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan aplikasi yang dapat diatur agar sesuai dengan karakteristik lingkungan dan kecepatan komunikasi yang diinginkan. Lalu poin ketiga ada frekuensi pembawa awal atau initial carrier frequency. Sistem VHSS ini memulai transmisi pada frekuensi pembawa awal sebelum melompat ke frekuensi berikutnya sesuai dengan pola yang ditentukan. Lalu ada spread spectrum kode. VHSS sering menggunakan kode pengkodean atau spread spectrum kode untuk memberikan identifikasi unik pada sistem komunikasi. Nah, kode ini dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi dan memastikan bahwa penerima hanya menerima data yang sesuai. Lanjut ada synchronization. Sinkronisasi ini ada antara pengirim dan penerima sangat penting dalam VHSS, dikarenakan keduanya harus sinkron dalam pemindahan frekuensi untuk memastikan bahwa data dapat diterima dengan benar. Sistem sinkronisasi ini sering kali melibatkan penggunaan sinyal sinkronisasi atau kode waktu yang disinkronkan di antara perangkat komunikasi. Nah, lanjut ke struktur DSS. Struktur DSS adalah teknik spread spectrum di mana data ditransmisikan secara spread atau menyebar pada frekuensi pembawa. Di DSS ini menggunakan suatu kode chip sequence untuk menggandakan lebar pita sinyal yang membuatnya terlihat seperti noise yang tersebar di seluruh spektrum. Nah, di sini ada struktur umum dari DSS. Yang pertama ada data modulation. Data yang akan ditransmisikan dimodulasikan pada suatu sinyal pembawa menggunakan
metode modulasi digital seperti modulasi phase, fase, BPSK atau binary phase shift keying, dan atau modulasi amplitudo. Lalu yang kedua ada pseudo random noise atau PN dan sequence chip sequence. DSS menggunakan suatu kode pseudo random noise sequence atau chip sequence. Ini adalah pola bit yang dihasilkan oleh generator bilangan acak deterministik. Chip sequence ini memiliki tingkat kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada laju data yang ditransmisikan. Nah, poin ketiga ada chip processing. Proses pemberian chip atau chipping melibatkan penggabungan setiap bit data dengan satu bit dari chip sequence pada setiap interval waktu. Ini menyebabkan muncul sinyal yang memiliki lebar pita yang lebih besar daripada lebar pita data asli. Yang keempat ada faktor pengulangan atau spreading factor. Faktor pengulangan ini mengacu pada panjangnya chip sequence yang digunakan dalam proses spread spectrum. Semakin panjang chip sequence, maka besar faktor pengulangan data akan semakin besar lebar pita sinyal yang spread spectrum. Lalu ada despreading process. Despreading process ini penerima yang sesuai dengan transmitter menggunakan chip sequence yang sama untuk melakukan proses despreading. Despreading ini menghilangkan efek spread spectrum pada sinyal dan mengembalikan ke bentuk asli sebelum modulasi. Lalu ada keuntungan. Nah, keuntungan yang pertama spread spectrum ini adalah meningkatkan keamanan karena sulit untuk mendeteksi dan mengintercept sinyal yang tersebar di seluruh spektrum sinyal. Nah, maksudnya di sini adalah meningkatkan keamanan dapat dilakukan dengan memahami prinsip kerjanya. Keuntungan utama yang menyebabkan peningkatan keamanan adalah penggunaan kode penyebaran atau chip sequence pada spread spectrum. Nah, yang kedua ada cocok untuk berbagai aplikasi termasuk komunikasi seluler, Wi-Fi, sistem navigasi satelit, dan aplikasi militer. Nah, keuntungan dari penggunaan spread spectrum ini yang membuat cocok untuk berbagai aplikasi seperti Wi-Fi, navigasi satelit, dan juga aplikasi militer. Lanjut, yang ketiga ada dengan teknik pengacakan dan penyebaran spread spectrum membuat lebih sulit untuk mencuri informasi dari sinyal yang dikirimkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah spread spectrum berkontribusi pada kesulitan pencurian informasi dari sinyal yang dikirimkan. Adalah adanya teknik yang pengacakan dan penyebaran yang dilakukan. Baik, selanjutnya ada kelemahannya. Untuk kelemahannya sendiri itu yang pertama itu ada kompleksitas desain dan implementasi, yang dimana teknologi ini tuh memerlukan peralatan pengirim dan penerima yang kompleks, serta juga desain dan implementasinya itu menggunakan spread spectrum dapat menjadi lebih rumit dibandingkan dengan sistem komunikasi konvensional. Lalu kedua itu ada kebutuhan bandwidth, yang dimana bandwidthnya itu cukup besar, yang dimana dibandingkan dengan beberapa teknik modulasi tradisional. Nah, hal ini tuh dapat menjadi suatu keterbatasan jika sumber daya spektrum frekuensi terbatas. Selanjutnya ada efisiensi spektral rendah. Ya, meskipun spread spektrum menawarkan keamanan dan ketahanan terhadap interferensi, efisiensi spektralnya bisa lebih rendah dibandingkan dengan beberapa teknik modulasi lainnya. Hal ini itu dapat menjadi isu ketika spektrum frekuensinya itu terbatas. Selanjutnya itu ada kinerja berkurang dalam kondisi multipath, yang dimana spread spektrum itu dapat mengalami degradasi kinerja dalam kondisi multipath, dimana sinyalnya ini mengalami pantulan atau difraksi sebelum mencapai penerima. Hal ini itu menyebabkan hilangnya daya sinyal atau distorsi yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Lalu ada pemakaian energi yang lebih tinggi. Penggunaan spread spektrum ini tuh dapat memerlukan pemakaian daya yang tinggi dibandingkan dengan teknik komunikasi lainnya. Nah, hal ini tuh menjadi faktor penting dalam aplikasi baterai atau di lingkungan dengan keterbatasan daya. Selanjutnya ada pengaruh terhadap sistem lain. Meskipun spread spektrum dirancang untuk tidak mengganggu sistem komunikasi lain, penggunaannya yang
Besar dari teknik ini dapat menyebabkan interferensi dengan sistem lain yang menggunakan spektrum frekuensi yang sama. Dan ada kompatibilitas dengan sistem existing. Penerapan split spektrum dapat memerlukan perubahan atau penyesuaian pada sistem-sistem komunikasi yang sudah ada. Ini mungkin juga menjadi tantangan terutama dalam penggunaan retroaktif pada infrastruktur yang sudah ada. Meskipun split spektrum ini memiliki kelemahan, penting untuk kita ingat juga bahwa kelebihannya seperti ketahanan terhadap interferensi dan keamanan data yang membuatnya menjadi pilihan yang baik dalam banyak aplikasi netkabel. Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan split spektrum ini harus mempertimbangkan kebutuhan khusus dari sistem komunikasi yang bersangkutan. Selanjutnya ini ada contohnya yang dimana pertama itu ada WiFi. WiFi ini tuh menggunakan teknologi split spektrum, khususnya DSSS atau OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Dalam DSSS ini tuh datanya dibagi menjadi potongan kecil dan yang ditransmisikan melalui berbagai saluran frekuensi secara bersamaan. Oleh sebab itu, hal ini membantu dalam mengatasi gangguan dan meningkatkan kecepatan transfer datanya. Lalu ada Bluetooth. Bluetooth ini menggunakan VHSS untuk menghindari interferensi dari perangkat lain dalam jangkauan. Bluetooth ini tuh berpindah secara terus-menerus antara berbagai saluran frekuensi untuk memastikan koneksi yang stabil dan tahan akan gangguan. Lalu ada CDMA, yaitu Code Division Multiple Access. Itu tuh teknologi yang menggunakan DSSS dalam sistem seluler. Setiap panggilan atau data dienkripsi dengan kode unik dan sinyal tersebut tersebar di berbagai frekuensi. Ini meningkatkan kapasitas sistem dan keamanan komunikasi. Dan ada GPS. GPS ini tuh menggunakan split spektrum untuk mentransmisikan sinyal dari satelit ke penerima di permukaan bumi. DSSS digunakan untuk mengatasi gangguan dan memberikan akurasi yang tinggi dalam penentuan lokasi. Lalu ada LAN atau Local Area Network. Jaringan lokal nirkabel ini tuh menggunakan split spektrumnya untuk menghindari interferensi dan meningkatkan keandalan koneksi. Contohnya kayak standar IEEE 802.11b yang menggunakan DSS atau OFDM. Selanjutnya ada military communication. Nah, military communication ini tuh sering digunakan untuk komunikasi militer untuk keamanan dan anti interferensi. Teknologi ini juga memainkan peran penting dalam komunikasi tak terlihat dan tak terdengar. Selanjutnya ada radio atau Radio Frequency Identification atau RFID. RFID ini tuh beberapa sistemnya menggunakan teknologi split spectrum untuk mentransmisikan data antara tag RFID dan juga pembacanya. Nah, hal ini tuh membantu dalam mengelola banyak perangkat RFID dalam jangkauan yang sama. Lalu selanjutnya ini tuh ada implementasinya, yang dimana itu pertama itu ada ketahanan terhadap interferensi. Nah, dengan menggunakan teknologi split spectrum seperti kayak VHSS atau Direct Sequence Split Spectrum DSSS, perangkat IoT ini dapat menjadi lebih tahan terhadap interferensi dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Lalu ada keamanan komunikasi. Untuk penggunaan ini tuh dapat meningkatkan keamanan komunikasi di antara perangkat IoT. Sinyal yang tersebar di seluruh spektrum frekuensi atau dikodekan dengan urutan yang kompleks dapat membuat sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk memahami atau mengganggu komunikasi. Selanjutnya ada pengelolaan ketidakpastian spektrum. Dalam lingkungan IoT, spektrum frekuensi ini tuh dapat menjadi sumber daya yang terbatas dan penuh ketidakpastian. Yang dimana hal ini tuh memungkinkan penggunaan spektrum yang lebih efisien dengan cara menyebar sinyal di seluruh spektrum atau menggunakan teknik pengkodean. Selanjutnya ada ketahanan terhadap pencurian informasi. Dengan menggunakan split spektrum ini tuh data yang dikirim antar perangkat IoT itu dapat lebih aman dari pencurian informasi. Menggunakan metode pengkodean dan penyebaran sinyal dapat membuat sulit bagi pihak yang tidak berwenang untuk mengakses atau memahami data yang dikirimkan.
Selanjutnya ada manajemen keterbatasan daya, yang dimana beberapa varian SS ini itu seperti FHSS itu dapat membantu dalam manajemen keterbatasan daya perangkat IoT. Nah, perangkatnya itu dapat beralih ke frekuensi yang memiliki kondisi transmisi yang lebih baik atau lebih efisien secara energi. Selanjutnya ada pengelolaan keterbatasan bandwidth. Untuk spread spektrumnya dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan bandwidth, terutama jika spektrum frekuensi yang tersedia terbatas. Dengan menyebar sinyal di seluruh spektrum, perangkat IoT dapat menghindari konflik bandwidth. Lalu ada ketahanan terhadap serangan jamming. Serangan jamming ini di mana sinyal komunikasi disengaja dihambat atau dikacaukan. Hal ini tuh dapat diatasi dengan menggunakan spread spektrum, yang dimana ketika sinyalnya diubah secara dinamis atau tersebar di frekuensi yang berbeda, serangan jamming ini dapat menjadi lebih sulit. Lalu ada adaptabilitas terhadap lingkungan yang dinamis. IoT ini sering beroperasi dalam lingkungan yang dinamis. Spread spektrum memungkinkan adaptabilitas terhadap perubahan kondisi lingkungan atau perubahan dalam spektrum frekuensi yang tersedia. Lalu di sini tuh ada tantangan masa depan untuk spread spektrumnya. Untuk tantangannya itu pertama, keamanan. Ya, seperti kita tahu, meskipun spread spektrum ini dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa teknik komunikasi lainnya, tantangan keamanan tetap ada. Serangan terhadap spread spektrum seperti serangan jamming atau serangan terhadap kode penyebaran itu dapat mengancam integritas komunikasi. Pengembangan metode enkripsi yang lebih kuat dan teknik deteksi dan mitigasi serangan harus ditingkatkan. Lalu ada efisiensi spektrum. Meskipun SS ini dirancang untuk meratakan sinyal di spektrum frekuensi yang lebih luas, efisiensi spektrum masih menjadi perhatian dalam konteks peningkatan konektivitas dan kepadatan perangkat nirkabel. Efisiensi penggunaan spektrum menjadi semakin penting. Pengembangan teknologi yang lebih baik untuk memanfaatkan spektrum frekuensi yang terbatas dapat membantu mengatasi tantangan ini. Lalu ada energi dan efisiensi daya. Dalam aplikasi nirkabel itu khususnya Internet of Things atau IoT ini, efisiensi daya menjadi faktor kritis yang dimana pengembangan teknologi spread spektrum yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan ini itu dapat membantu meningkatkan daya tahan baterai terhadap perangkat nirkabel. Ada selanjutnya itu penanganan gangguan. Meskipun SS ini dirancang untuk tahan terhadap interferensi, akan tetapi tantangan penanganan gangguan ini akan terus ada. Pengembangan algoritma adaptif itu sendiri yang dapat mendeteksi dan merespon terhadap gangguan dengan cepat dan efektif adalah suatu kebutuhan. Lalu ada peningkatan kapasitas dan kecepatan. Seiring dengan peningkatan permintaan akan konektivitas yang lebih cepat, perlu terus dilakukan inovasi untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan komunikasi dalam sistem. Untuk teknologi baru seperti modulasi yang lebih tinggi dan perangkat keras yang lebih canggih diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Untuk kesimpulannya sendiri, seperti yang kita tahu, spektrum ini tuh meningkatkan keamanan dan keandalan komunikasi nirkabel. Dengan dia tuh menyebarkan sinyal di keseluruhan spektrumnya ini digunakan dalam Wi-Fi, komunikasi seluler, dan navigasi satelit atau bisa dibilang seperti Google Maps. Untuk spread spektrum ini juga tuh berperan penting dalam militer dan keamanan nirkabel, serta juga menawarkan efisiensi spektrum dan ketangguhan terhadap ancaman. Mungkin itu aja dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.